Semoga dalam pertemuan kita pada malam hari ini selalu teriringi hidayah dan inayah. Maksudnya hidayah adalah semakin membawa ketenangan di dalam menjalani takdir yang diberikan oleh Allah kepada diri kita semua. Tenang karena iman, bukan tenang karena uang. Tenang karena iman, bukan tenang karena masih banyak beras. Tenang karena iman, bukan tenang karena lunas hutang. Itu tidak. Kalau tenang lunas hutang, yang tenang itu nafsu. Kalau tenang karena beras banyak, itu nafsu. Tapi hidayah itu tenang. Tenangnya dikendalikan dari rasa percaya dan iman. Inayah itu artinya mendapat pertolongan. Inayah itu pertolongan. Biar tahu maksudnya bahasa Arab. Seringkali mendapat hidayah dan inayah, tapi tidak tahu maksud. Sama dengan orang gila. Bicara Arab, tapi tidak tahu maksud, tapi so Arab. Tapi ketika tidak Arab dicela. Padahal kalau ditanya artinya apa nggak tahu. Ya tolonglah dikembalikan ke diri kita masing-masing. Orang bicara tidak tahu maksudnya, orang waras apa gila. Dan di sini saya hanya mengutarakan kata-kata yang sering kita ucapkan. Teriringi dengan inayah Allah itu dari kegelapan, dari tidak tahu keimanan, tidak tahu Tuhan, tidak tahu cara menyembah yang benar, menjadi tahu karena pertolongan Allah. Pertolongannya melalui apa? Dipertemukan dengan pembimbing, itu namanya inayah. Allah memberi pertolongan kepada hamba-hambanya melalui orang yang dipilih oleh Allah untuk membimbing keimanan, itulah inayah. Jadi yang tertolong itu keselamatan kita di hadapan Allah. Keselamatan kita di hadapan Allah. Bukan keselamatan karena selain Allah. Makanya ini hanya rambu-rambu sebelum bahas ke acara inti akekor. Rambu-rambu dari Allah. Supaya Allah memberi hidayah dan inayah, Allah memberi rambu-rambu dalam Al-Quran. So Arab, itulah so Arab. Yang jadi latar belakang saking pesantren. Jadi ke ilmu Jawa, memang Allah tidak memperjalankan saya dari ilmu kejawen, tapi dari pesantren. Dan semua itu atas kehendak Allah. Saya setiap menerangkan tauhid dari Arab, yaitu dari Al-Quran. Tapi tujuannya sama, untuk biar hatinya bangun dari tidur, melek. Biar hatinya nggak tidur. Karena hati yang tidur tidak akan bisa dibimbing ke keimanan. Untuk
untuk mendapatkan hidayah dan inayah. Di sini Allah mengutus seorang rasul, seorang pembawa risalah. Rasul itu pembawa risalah, penyampai risalah tauhid, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai ulil amri minkum. Di sini siapa yang resmi menurut Allah dalam Al-Quran, yang disebut, yang diakui oleh Allah pembawa risalah, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a Allah walau annahum dzalamu anfusahum wa yastaghfiruna Allah wa lahumur rasul wa yastaghfiruna lahumur rasul la wajadullah tawwabur rahim. Wa ma arsalna, Allah tidak pernah mengakui seseorang itu sebagai pembawa risalah, tidak diakui menjadi seorang yang melahirkan keimanan. Yang dinamakan pembawa risalah itu yaitu orang yang dipilih oleh Allah melahirkan keimanan, rasa percaya kepada Allah, tidak rasa percaya kepada selain Allah. Kira-kiranya illa liyuta Allah, kecuali. Jadi Allah tidak mengakui, bahkan akan memvonis menjadi orang yang celaka, baik yang menyampaikan risalah ataupun yang mengikutinya, kecuali illa liyuta Allah, kecuali dalam bimbingannya hanya diajak taat pada Allah, tidak taat kepada selain Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum, walaupun sebelum kita semua, sebelum terbimbing atau ketemu orang yang benar-benar mengajak taat kepada Allah, kondisi kita semua adalah dzalik, gelap. Setelah mengikuti orang yang ditunjuk oleh Allah, minkum, di situ minkum, yang kita yakini ini loh yang membimbing Allah. Lalu pilihan kita benar, wa yastaghfirunallah, otomatis dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Otomatis. Melalui siapa? Wa yastaghfiruna lahumur rasul. Melalui doa yang orang yang kita ikuti. Jadi maksudnya kita semua tidak bisa langsung ke Allah tanpa pembimbing. Makanya di situ atiullah, taat kepada Allah melalui wa atiur rasul, mengikuti rasul, wa ulil amri. Untuk apa? Untuk melahirkan iman kita. Nah, kegelapan masa lalu itu pun ketika kita sudah iman, melihat orang yang masih gelap, dilarang menyalahkan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Karena Allah melahirkan manusia dan semua tradisi, cara-cara menyembah, agama apapun itu atas kemahasucian Allah. Semua manusia diawali dari syariat. Semua manusia diawali dari syariat. Dan yang memperkenalkan, mentakdir manusia itu menjalani sebuah syariat adalah Allah, bukan kehendak manusianya. Ada yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, Kejawen, itu atas kehendak Allah. Itu untuk start, langkah pertama manusia untuk diselamatkan oleh Allah,
memang melalui kegelapan dulu. Maksudnya gelap itu bukan sesat. Belum tahu siapa yang disembah. Belum tahu kemana mempercayakan keselamatannya. Belum tahu kepada siapa mempercayakan hidupnya. Belum tahu karena Allah belum memberi hidayah dan inayah. Jadi ketika kita sudah iman, memandang orang yang belum iman masih diperjalankan dalam syariat, kok dalam diri kita memandang oh itu masih syariat, itu salah, menyalahkan, otomatis kita celaka walaupun sudah iman. Wailul likulli humazatin lumazah, dijamin celaka ketika kita mencela. Bahkan menyangka don, kalau dalam Al-Quran don, menyangka, nyongko, menyangka itu loh haram hukumnya dalam Al-Quran. Menyangka, karena urusan tauhid, bukan urusan hablum minanas. Ini urusan tauhid. Urusan tauhid itu antara selamat dan tidak selamat. Ketika kita menyangka, ibu-ibu yang sepuh-sepuh menawi mboten ngerti menyangka itu nyongko, bisi kerso. Ketika setiap kita menyangka, otomatis diri kita menempati posisinya Allah. Misalnya Mbak Wiwi, melihat Kang Jumani, muridnya muridnya banyak, satunya banyak, hafal, siji banteng loro kaca telu mai papat merah lima maling enam babi. Wah, apa lo kalau sama 100? Wis jos ilmune. Wis ibadah gak tau prei, wiritane jos. Wah, bojoku Kang Jumani, Mas Jumani sing ganteng dhewe, mesti mlebu swarga. Ibadah lo iku nyangka. Karena kita masih hidup. Akhir hayat belum tentu. Contoh Bal'am, Barses, muridnya Swida Ewu, bisa ngayang kabeh ahli sakti, mati di kabeh. Menyangka di si kerso, wah Kang Jarmono, jos, wah ahli swarga itu, jelas ahli swarga. Kang Jarmono si urip, itu hak Allah. Menyangka celaka juga haram. Wih, Kang Rokim Aliman demain, sopo itu wong neraka itu belum tentu. Bahkan contoh-contoh dalam Al-Quran sangat komplit. Persangkaan manusia itu mentah dengan kehendak Allah. Contoh, Nabi Musa dari bayi sudah dicekoi makanan oleh Raja Fir'aun, diasuh oleh Raja Fir'aun, nyatanya jadi Rasul. Nabi Ibrahim, bapaknya Nabi Ibrahim tukang gawe berhala, nyatanya jadi Rasul. Kan anak Nabi Nuh kafir, Qabil anak Nabi Adam kafir, bojone Nabi Nuh, Nabi Lut, wadoro masalah Ibrahim Lut, Nuh bojone Rasul kafir. Di Quran ada. Wadoro masalah Ibrahim Fir'aun, bojone Fir'aun mlebu swarga Asia. Makanya wong iman ora oleh nyongko, haram. Setiap persangkaan kita akan berakibat. Kalau memang benar-benar iman tidak ada, itu hanya hidangan dari Allah. Karena itu hak Allah. Wah, kok kaya nggak ngerti Arab belas itu loh. Wah, wong mati kan berarti. Wah, mau bener apa jari sopo. Kecuali nek jenengan iki melok rekreasi nang jero kuburan lho, karuan nang di video. Lho, celopo karuan. Wong mengeteran di jabot dak to,
Itu hak Allah. Menyangka itu haram. Karena setiap persangkaan kita menempati posisinya Allah. Kita hanya manusia. Sebatas pengetahuan yang kita lihat, kita dengar. Jangan sampai melebihi sifat-sifat dari manusia, menempati sifat Tuhan. Misalnya Pak Boyo, aku sekali poso, jelas suwarga gombel. Ganjaran keluarga. Makanya kita semua akan selalu diingatkan oleh Allah. Allah yang mengingatkan kita, bukan kita berusaha mengingat Allah. Allah yang mengingatkan. Caranya gimana? Biar Allah selalu mengingatkan. Tidak usah kita mengingat Allah. Tapi Allah mengingatkan. Caranya gimana? Yaitu iman. Ada yang membimbing, ada yang melahirkan iman kita. Innalladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dzukira mabni majhul. Allah yang mengingatkan, bukan kita yang mengingat-ingat. Tapi di situ syaratnya innalladzina, sesungguhnya orang yang iman. Iman dulu. Ida itu bahasa Arab. Dalam menjalani aktivitas hidup, ini loh namanya ida. Dalam aktivitas hidupmu, entah itu melakoni 5 waktu atau apapun, apa yang aku lakukan berbeda dengan yang saya percaya. Sing jenengan lakoni kabeh iku mung Gusti Allah nakdir nglakoni. Nakdir jenengan dadi wong Islam Hindu Buddha. Itu hanya takdir, bukan yang dipercaya. Innalladzina amanu idza, dalam hidupnya dzukira, Allah selalu mengingatkan. Tapi syaratnya kudu iman, ono sing nuntun iman. Allah yang mengingatkan. Allah mengingatkan itu gimana caranya? Kalau orang iman hanya menghadap Allah. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Ketika Kang Rokim ya, juga isak dipol, wong didontok tuh waras, setruk waras melayu. Kalau kita memandang Kang Rokim, otomatis kita nggak iman. Kang Rokim hanya dititipi Gusti Allah ilmu, kanggo waras yang menungso. Jangan sampai mengakbarkan Kang Rokim. Wah, Kang Rokim jos, hebat. Yang hebat itu Allah. Kang Rokim mau ditakdir. Itu orang iman. Diingatkan, hei, lingo. Rokim ngono tak kei ngono. Aku sing ngekei kok kagum nang menungsane to. Lah iki dielingno Gusti Allah. Ila dzikra wa wajilat qulubuhum. Ketika misalnya Kang Jarmono ceramai jos, enak. Kang Jarmono dan ini aku dipuji Kang Jarmono. Wah, yang paling ngomongnya enak lembut. Terus Kang Jarmono itu mau ditakdir, bisa ngomong enak, pinter, apal. Kok lali nang Gusti Allah ya? Tanpa takdir Allah, apa ya bisa mono tau Kang Jarmono? Yang wajib kita kagumi hanya Allah, bukan manusia. Misalnya Pak Rahmat, sopo sing ngambung tangannya mesti langsung pinter. Royal ngambung. Hebat nih pola baru aja. Musrik. Berarti yang kamu hadap bukan ilallah tapi Pak Rahmat. Berarti yang kamu hadap bukan ilallah tapi Kang Rofi. Jangan ada di depanmu itu kagum pada manusia, hanya kagum pada Allah. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Apa yang kita lihat bukan Tuhan, tapi Tuhan adalah yang menghendaki kita hidup. Kebetulan kita hidup dipersembahkan
atau disuguhi dengan pemandangan orang yang menurut umumnya nggak umum sakti. Ketika belum lahir iman, dulu kita gampang kagum ke manusia. Tidak pernah kagum pada Allah. Sampai-sampai ngimami sholat 5 waktu aja sing suaranya paling enak, makronya paling enak. Apa yang ngadep suara? Innalladzina amanu idza dzukirallah. Wajilan bergetar itu bukan yang horor kayak maringi sing ngedegeli moro sok bro bukan. Wajilan bergetar itu modun ikhlas sadar ya Allah nggih Gusti. Jenengan Gusti engkang paring panen, jenengan Gusti engkang boten paring panen. Nggih Gusti, kula sakit endas, sakit sirah, ngombe paramik sembuh, tapi kula boten percaya kali paramik, kula percaya ning jenengan nih Gusti sing maras nilai itu lho. Bergetar selalu hatinya nih kali dialog kali Gusti Allah, kadang diingatkan oleh Allah. Itulah zikir. Tapi iman dulu, innaladina amanu, nek gak iman, yang di otak kita, bukan Allah tapi manusia. Waduh, misalnya ya, Pak Sunandar, dodolan sepi, dodol gedok sepi sama mampu, ya. Terus mendayo nang kayu lilung iki lho wocon iki. Ya rokim ya kucuk wis wocon sing 100 misale. Lu waris. Bareng laris. Sing ketok apa? Oh, jos wiritane Kang Rokim. Allah hilang. Meneh sepi. Wah, iki gak modal ya rokim ya kucuk gak balis iki. Takutnya hilang. Imannya digadaikan dengan dunia. Nek dereng terbimbing imannya. Loh, gak iso aku sak joge maca selawat nyatane lo wajar lho iman kok nang selawat. Gusti Allah itu gitu. Yang akbar bukan bacaan. Apa yang saya lakukan beda dengan yang saya percaya. Gusti selawat memperantara Gusti tapi jenengan ingkang paling lancar. Apa yang dilakoni tetap mboten dadi keyakinan. Itulah selalu lahir imannya. Lahir imannya. Nanti nih melek, nah, itu wong sing lahir. Di sini lahirnya iman memang ketentuannya ada akeko, tapi itu hukumnya tidak wajib. Akeko hukumnya tidak wajib, hanya mustahab. Mustahab itu apa? Dicintai Allah karena bentuk syukur kita dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang diselamatkan oleh Allah. Kau hargai sampai di mana keselamatanmu iman. Disitulah ada ketentuan kalau perempuan 1, kalau laki 2. Tapi tidak wajib, mustahab, dicintai Allah. Karena dipilih menjadi orang iman. Dan itu pun kembali ke kejujuran kita ketika kita dikasih rezeki. Tidak harus berupa kambing yang super besar. Mampune pedes grondel putih cilik lanang wis kowel rego 800 ya ono ya. Lu ketepaan akeh koe pertengahan poso wae wedhus anjrot legane. Lanang cilik lho 800 lho 500. Aku loro piro sak juta. Ya wis. Ayo mampu ning ngono. Hanya untuk nopo? Hanya untuk melepaskan rasa sayang kita ke dunia karena sadar Allah menyayangi kita karena kita diberi iman dan ditunjuk menjadi orang yang selamat.
Itulah akekah. Kalau belum diakekoi masih murtahanun, masih ditergadai imannya. Tapi tidak wajib. Yang wajib itu, yang wajib yauma yud'atu la'unasin bi imamihim, yaitu mengikuti seorang imam itu wajib. Ada yang bertanggung jawab, ada yang mengikuti. Itu wajib. Kalau mengikuti imam wajib, tapi akekah hanya mustahab. Kalau sekiranya setelah uang ini lebih penting untuk keluarga, entah itu SPP sekolah, dahulukan kepentingan keluarga. Karena itu tidak wajib, dahulukan kepentingan keluarga. Daripada setelah akekah diburu berbagai detail. Jadi bukti tanda syukur kelahiran iman memang ukurannya akekah. Akekah beda dengan kurban. Akekah beda dengan kurban. Kalau kurban satu-satu, kalau akekah memang ada ketentuan, kalau laki-laki dua, kalau perempuan satu. Hanya untuk rasa syukur tergadaikan dari gelap menuju terang. Karena lahir iman. Jadi orang iman itu qul huwallahu ahad. Yang dipandang hanya Allah, tidak memandang selain. Awwaluddin ma'rifatullah. Jangan kamu beragama kalau belum kenal siapa yang kau sembah. Jangan mengaku beragama kalau belum jelas siapa yang kau percaya untuk menyelamatkan. Jadi kelakuan orang pikir nanti mulai syahadat sampai haji itu kena semua. Sholat daim kena semua. Wudhu daim kena semua. Ketika ketika sudah iman dan selalu diingatkan oleh Allah. Jadi tidak kotor ketika melihat apapun. Tidak pernah kagum dengan keajaiban-keajaiban. Tetap itu tiada pernah terjadi atas kehendak Allah. Bahwa ono wong ampuh, bahwa ono wong sakti, Allah yang Gusti Allah merkai. Gusti Allah. Jadi kemampuan kita semua memang itu jatah dari Allah. Waliya'lamallahu annal haqqu min rabbih. Demi Zat yang memberi pengetahuan kepada semua manusia. Annal haq sesungguhnya itu hak, benar, kebenaran, sebuah kebenaran dari Rabbik yang maha memelihara. Pengetahuan golek duwe, pengetahuan syariat, kabeh sapa sing kuwasa. Atas kemahasucian Allah, kita tidak bisa menyembah yang maha suci ketika tidak ada yang membimbing ke kesucian hati. Setelah terbimbing kesucian hati, barulah di situ tertanam iman. Nah, ini loh yang oleh Allah syukuri kamu saya tunjuk menjadi orang iman. Keluarkan sedekah berupa seharga kambing. Nah, nek mampune wedhus gondel utawa sing putih cilik itu lho. Ya. Sak mene kadang meteng itu lho. Gak kudu lanang lho, Mbak. Gak kudu lanang. Kadang sok 500 barang nek iki lho. Umpama gak duwe. Nah, wedhus kacangan. Gak kudu tawa. Apa mana apa Romino nopo gua sing rego 35 juta. Gak kudu jerapah untuk itu. Syaratnya kan hanya haulun, umurnya bisa setahun, umurnya wedhus bisa setahun.
Ya sama pun ya ono sing kentet. Kok iki wedhus apa kuncin ya wis pokoke setahun. Pokoke setahun. Tongre iku wedhus apa enggak ya muni mbak ya berarti wedhus. Innalladzina amanu idza dzukirallah. Wong iman iku tansah dialog kali Gusti Allah. Nggih Gusti jenengan ingkang paring kula sakit. Boten waras nggih Gusti jenengan memang ingkang dereng paring waras. Selalu dialog Gusti Allah. Tidak pernah dialog selain Allah. Dalam menjalani hidup ini otomatis. Orang biar sakti itu gimana? Caranya mau sakti mandraguna terus gak bisa dikalah, no itu piye caranya? Jadi kalau jawab seberapa dari ukuran seberapa besar rasa percayamu kepada Allah, seberapa besar rasa percayamu kepada Allah, utuhnya imanmu kepada Allah. Jadi tidak percaya yang dilakukan, tapi yang dilakukan beda yang dipercaya. Kulo nggih nalikane ambek Gusti Allah ditakdir ono omah angker nggih bagi resi kana demite. Kulo ngomong ngeten Pak, ya Allah jenengan sing mampu ngresi kula mboten mampu Gusti jenengan lho bersih. Kan demit belas. Arti kok orang sakti itu orang yang cerdas, bukan orang yang pandai. Ini orang pandai, orang pinter. Nah, orang cerdas, aku gak percaya sampai tandangku. Aku tak percaya, no sing tandang ben Gusti Allah, resik omai. Sakti mandraguna, sapa iso nglawan Gusti Allah. Itu terbukti. Waktu saya di Madura, ini cerita, di Sampang, wayai sapi loro. Ini gimana mbak sapi mati, ini sapi saya sakit. Allah, guys syarat, ambil akuan. Apa saya percaya dengan harga? Kasih minum satu tutup. Nopo kilometer bawah harus bangga gak ngurus. Gusti jenengan sing tanda kalau gak mampu marah, jenengan sing ngekei loro sapi ya. Tutup aku tanggung jawab Gusti. Tutup pulau. Jenengan paling waras, petang dino waras. Apa kula tandang gendeng kan? Nambani sapi, ben Gusti Allah sing nambani. Hati sakti itu gak usah topo, nguri poso lapo sih. Iman. Wong kena santet nduk malang. Terus aku kayu gulu-gulu. Kalau kula jempol. Gusti jenengan sing mampu. Aku gak iso apa-apa. Kok jenengan waras. Kalau nek ngono omong ngene setelah sing kabablang kok pripun ben apa kowe kandel asline yo lucu deh kudu apa kok ngene Gusti Allah sing tak aku gawe pantes uya tak sira-sirane apa kowe ben kandel ngono tok lho ya engko nek ono gerakan Pak lho mosok yo iya mana nih gak kayak banyu gak percaya ya wes ya bukan kayak banyu yang penting cair jadi sering kali di Surabaya ada orang punya pabrik jamu setelah kirim di Indomaret Alfamart lalu keluar buih busuk ini gimana kalau gini rugi terus ratusan juta saya kambing satu bos eto pura-puranya ambil air aqua campur ya Allah jangan sing tandang kok bobo duduk jam kesuwen kalau duit mulai Gusti jangan serana kula sing penting oleh duit itu arep duit mau marasno mau nambani jenengan lho waras gak bosok iku lho wong sakti sakti sakraling ati kata sangat Gusti orang geser mengobahi hati tidak terpengaruh pada kejadian tapi tetap lurus pada Allah itulah orang sakti masuk angel tadi wong sakti sampai di mana rasa percayamu bahwa Allah mampu menolong Allah mampu menyelamatkan Allah mampu mengampuni panjenengan maca yasin wa qur'anul hakim sampai dower
Nek roh sing dipercaya Yasin, nek gak dipercaya Gusti jenengan sing mampu nyelamet ahli kubur kula Gusti ora selamat. Ada wong cerdas, Rasulullah cerdas, bukan orang pandai. Bukan orang pandai, tapi fatona cerdas. Kabeh dikekno nang Gusti Allah sing gelar dunya apa. Lan apa kalau jenengan kalau mau pengen dunia, pengen diopeni Gusti Allah. Kita hanya bertablet soal balik itu urusan Gusti Allah. Tablet itu menyampaikan balik sampainya hidayah dan inayah petunjuk iman Allah yang menyampaikan. Kita hanya tablet menyampaikan, tidak menyuruh, tidak menyalahkan, tidak memerintah. Sifat Rasulullah tablet soal balik Allah yang membawa balik atau iman manusia. Dari tablet melalui orang yang ditunjuk oleh Allah menjadi balik. Balik itu sudah sampai hatinya kepada yang siapa yang dimaksud, siapa yang disebut itu balik. Rasulullah sifatnya tablet. Memohonkan ke Allah untuk orang itu balik iman, lahir imannya itu balik, bukan lahir kelamin. Nah, ketika jenengan sudah jenengan semua ini sudah iman, otomatis sudah balik lahir imannya. Otomatis bisa tablet untuk membimbing orang menuju balik melahirkan iman-iman yang kita temui. Jadi yang Maha Sakti, Maha Al-Jabbar, yang Maha Perkasa, Maha Sakti hanya Allah. Manusia tidak ada yang sakti. Misalnya jenengan kita semua mendengar cerita wali ini begini telur dipegang langsung netes, itu atas takdir Allah, atas kehendak Allah. Manusianya tidak bisa apa-apa. Kenapa kita kagum ke manusianya? Allahnya kecil, yang akbar cerita manusianya. Ya Allah, Allahu Akbar, hanya Allah yang akbar. Makanya orang sholat, perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram. Sholat itu kelakuan setiap hari, hanya mengakui hanya Allah yang akbar, bukan kejadian selain, bukan kejadian yang diciptakan oleh Allah, tapi hanya Allah yang akbar. Itulah sholat. Pasti berakhir salam, selamat. Orang iman selalu hanya mengakui hanya Allah yang akbar, bukan diri saya. Bila akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.